kita lagi berada di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Di sini kami ingin podcast dengan narasumber yang ada di dalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Rido Senjaya, NPM 2274201020. Di sini ada rekan-rekan saya, bisa memperkenalkan diri. Saya Novalia Handayani, NPM 2274201052. Saya Gita Ardana Pasha dengan NPM 2274201067. Saya Susanti NPM 2274201031. Oke, jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sudah ada di Pengadilan Negeri Kota Bumi bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Nofrichar Hasingtongan Pakpahan, Hakim Pengadilan Negeri. Di sini kami akan membahas tentang podcast cybercrime untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum cybercrime yang diampu oleh Bapak Ibrahim Hikmahendri Siasa MH. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk bertanya. Baik, saya ambil alih. Jadi gini Pak, kasus apa aja yang paling sering disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bumi terkait kasus cybercrime ini Pak? Oke, baik, terima kasih dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ya sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pengadilan Negeri Kota Bumi untuk berdiskusi atau sharing di podcast ya. Oke, baik, berkaitan dengan perkara-perkara ya atau kasus-kasus cybercrime yang ada di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Untuk kategorinya sendiri sudah cukup variatif. Misalnya yang paling mudah atau sering kita alami adalah perkara penipuan ya. Penipuan itu ada, kami mengalami itu sejak tahun 2023 ada penipuan, yaitu di mana modusnya adalah biasanya jual beli HP itu menggunakan media sosial tentu saja misalnya Facebook gitu. Kemudian dilakukan penjualan COD tetapi tidak dilakukan transfer atau pembayaran karena bukti pembayarannya sudah dimodifikasi. Itu kategori cybercrime karena memang ada dilapisi dakwaan bentuk alternatif itu adalah ITE walaupun pada akhirnya tentunya yang dilakukan. Kemudian ada juga cybercrime lain yang juga paling sering juga dialami adalah cybercrime tipe pencemaran nama baik yang mana mungkin saya panggil kakak-kakak itu asing juga karena biasanya itu kan semula hanya semacam menukar pendapat atau ejek-ejekan santai, tetapi ternyata si korban merasa tersinggung, akhirnya itu bisa ditangkap, di screen capture, kemudian dipublikasikan dan itu sudah dipandang sebagai pencemaran nama baik. Itu pun juga kenapa disebut sebagai cybercrime walaupun perbuatan pidana dasarnya adalah pencemaran nama baik, tetapi masuk cybercrime karena ada menggunakan unsur teknologi informasi, yaitu kalau tidak salah waktu itu medsosnya adalah WhatsApp, status WhatsApp ya. Kemudian ada lagi judi online, walaupun judi online yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Bumi itu sering masih salah kaprah. Jadi misalnya sekali lagi perbuatan pidana dari judi online adalah tetap sebagaimana yang diatur di dalam pasal 39 KUHP, tetapi karena sekarang sudah menggunakan teknologi informasi baik itu web, situs gacor, slot, itu udah paling sering nih. Nah itu ternyata kalau kita cuma main itu bukan masuk dalam yang dimaksud Undang-Undang ITE ya, yang 2024 itu terbaru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu adalah mentransmisikan atau mendistribusikan. Jadi mentransmisikan itu adalah share atau bertukar informasi mengenai konten berisi judi online. Makanya kalau kita cuma main nggak ada masalah. Tapi nggak asing ya sama yang sabun. Oh iya. Sabun itu kena dengan ITE. Kenapa? Karena dia mempromosikan. Nah, kalau mempromosikan itu masuk dalam ranah di Undang-Undang Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang ITE itu. Kalau pasal 148 saya lupa. Intinya itu masuk dalam konteks transmisi sama distribusi karena dia mempromosikan situs online yang slot gacornya. Tapi kalau kita menggunakan sejauh ini masih ranah 303, belum ada pengaturan secara khusus di Undang-Undang Informasi. Selebihnya sebenarnya banyak yang saya dengar. Mungkin kalau kakak-kakak pernah mendengar itu juga di Jakarta penipuan Bitcoin gitu. Tapi untungnya di Kota Bumi belum sampai.
karena kita warga kota Bumi masih sibuk mencari sebelah mana yang enak kan, Tangsel atau sebelah LDR ya. Tapi ya sejauh itu. Ya. Silakan, saya mau ikut bosnya. Saya namanya bagaimana teknologi yang bisa digunakan oleh pengadilan negeri untuk mempercepat atau mempermudah proses persidangan cyber. Untuk mempermudah dalam bercepat cyber. Oke, sebelum saya ngomong, ini mainnya cuma satu. Kedengaran? Kedengaran apa? Baik, kasihkan aja. Oke, jadi kembali lagi ke teknologi informasi yang bisa mempermudah pemeriksaan ya, pemeriksaan terkait. Jadi kalau dari pengadilan kami tidak ada teknologi informasi secara khusus. Mungkin teknologi informasi yang dimaksud hanya komputer. Jadi kayak untuk membantu mengakses, misalnya kayak untuk melihat pencemaran nama baiknya itu bisa ditampilkan di komputer, dilihat gitu. Ataupun apa istilahnya LCD ya, apa namanya? Proyektor itu tampilkan itu. Nah, kalau teknologi informasi yang dimaksud mungkin lebih tepatnya bukan di pengadilan tetapi di kepolisian sebagai penyidik ya. Jadi di kepolisian itu ada yang namanya laboratorium forensik laboratorium forensik siber atau siber forensik laboratorium saya lupa. Jadi memang dia adalah laboratorium khusus keren banget. Udah kayaknya di film-film itu yang habis itu ketangkap itu loh, ternyata itu hanya video YouTube kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya benar ada, maksudnya tidak dilebay-lebaykan yang waktu itu orang itu memang kegunaannya adalah pertama untuk mengecek integritas data. Jadi misalnya Rido dengan Novalia, maaf ya sudah kan mesra-mesraan, cecetan. Tapi ternyata si Novalia itu cepat sekali kan udah dihapus kan chatnya. Karena Rido ini merasa dibohongin, janji nikah Novalia sama Akbar gitu kan, nikahnya Rido buat chat sendiri, kemudian dipublikasikan. Ini loh orang yang si Novalia ini janji mau nikah sama saya. Nah, itu kan bisa pencemaran nama baik, diperiksa. Nah, kalau kita orang awam, orang yang bukan memahami teknologi informasi, pasti kita berpandangan bahwa oh ini benar chatnya ini. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi yang namanya pemeriksaan atau verification of data integrity untuk memeriksa integritas data, itu akan dicek dari mana sebetulnya percakapannya. Apakah benar Rido dengan Novalia? Apakah benar itu nomor teleponnya Rido misalnya apa? Indosat atau Telkomsel, Novalia? Tri. Nah, apakah benar itu Telkomsel sama Tri? Jadi nanti dia akan berkomunikasi si polisi dengan provider Telkomsel sama Tri. Jangan-jangan mereka bukan Telkomsel sama Tri, ternyata Telkomsel sama Telkomsel atau Telkomsel sama Indosat. Jadi itu untuk pembuktian lebih konkretnya. Jadi itu teknologi informasi dari kepolisian atau penyidik cybercrime. Kemudian dari kejaksaan sama belum ada. Jadi memang untuk teknologi informasi itu masih di ranah penyidikan. Karena untuk teknologi informasi atau pembuktian bukti elektronik dari cybercrime itu memang sangat teknis. Artinya kita sebagai sarjana hukum pun nggak akan bisa kepegang kecuali kita ada pembelajaran khusus atau pelatihan khusus mengenai cybercrime bukti elektronik ya, bukti elektronik. Kemudian di situ juga makanya penting kita ada kerjasama dengan ahli-ahli teknologi informasi ya, IT atau sarjana komunikasi karena mereka memang mempelajari itu setidaknya untuk mengetahui relevansi dari data integritas data. Ya seperti tadi saya bilang, kalau kita secara awam benar itu ya kasus tadi kan itu udah jelas ini ada buktinya ya, gitu. Tapi ternyata beda itu dibuat-buat oleh si pelaku. Ya silakan. Apa tantangan etis dan hukum dalam menggunakan bukti digital di persidangan? Tantangan etis dan digital ketika menghadapi digital di persidangan. Oh di persidangan, oke. Menarik sih. Saya tanya dulu kan ya pembuka acara. Kalau di Facebook begitu atau enggak ya? Sekarang namanya Facebook, TikTok. Di TikTok itu boleh nggak sih kita tiba-tiba ngomong lo hoax, lo bohong? Itu boleh nggak? Misalnya ada orang yang jualan ini, aku mau jual ini lagi baju ini bagus nih lagi promo nih dari 200 ke jadi 100 nih. Boleh nggak bilang
begitu dong. Gak apa, supaya saya aja. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai etis ya, tadi saya sepakat juga sama Susanti ya. Artinya antara etis digital itu sebenarnya konsepnya sama dengan etis atau etika kita di kehidupan masyarakat biasa. Memang sekilas kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, karena kita kan bertemunya di ruang maya digital. Tetapi ketika kita di persidangan itu menjadi suatu situasi yang nyata. Misalnya konsep pencemaran nama baik di WhatsApp gitu ya. Mungkin WhatsApp itu hanyalah person to person, maksudnya satu orang ke satu orang lain. Tapi ternyata di status WhatsApp itu tidak dibatasi, ya untuk everyone, bukan untuk hanya kontak atau apa. Kalau misalnya hanya kontak malah lebih susah. Dalam artian kontak di HP kan ternyata banyak, bukan cuma 10 orang, bisa sampai 100-an. Nah itu juga menjadi susah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian tantangan etisnya ya, etisnya tentunya ya berperilaku atau memperlakukan perkara itu layaknya kita menghadapi perkara seperti perkara biasa. Dalam artian walaupun tidak bertemu dengan nyata dengan user digital, tapi kita harus memperlakukan user digital itu layaknya sebagai subjek hukum yang nyata ada di depan kita. Kemudian yang kedua, tantangan etis lagi adalah berkaitan dengan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu. Misalnya yang paling susah itu memang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, pornografi. Jadi kalau paling sering ya, dan semoga baik kakak-kakak dari hukum maupun teman-teman mahasiswa yang lain, memang ini lebih isu-isu yang susah. Kalau kita udah lama ada suaminya, kalau yang belum ada suami dan istri ini susah. Itu biasanya pacaran, kemudian pacaran biasa kayak kita itu kan udah serius nih, tahap habis udah suami istri ya. Makanya kita lakukan perbuatan itu lain suami istri. Apa tuh di rumah? Ya kayak gitu sih biasanya. Pasti urusannya yang urusan sudah dewasa. Ya, tapi intinya seperti begitu, ada melakukan adegan dewasa dan kemudian itu direkam atau difoto atau apapun lah, bentuknya intinya ada jejak digital. Nah, jejak digital itu ketika ditampilkan di persidangan, nah itulah dan sebenarnya tantangan etika. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak perlu tahu selama si pelaku selama si korban menggunakan ada yang sudah cukup. Tapi kalau ada pertentangan memang kita harus periksa. Nah permasalahannya batas pemeriksaan ini bagaimana? Kalau dari saya atau saudara Mahkamah Agung maupun peraturan Mahkamah Agung memang sudah diwajibkan bahwa hal-hal yang bersifat asusila itu persidangannya secara tertutup. Makanya mungkin Ridho kasus Santi, kemudian kasus Australia dan PMK kalau main ke pengadilan tetapi disuruh keluar, itu berarti pasti ada perkara kalau enggak masalah asusila, perkara anak itu pasti tertutup. Nah, karena sudah tertutup, ya mau nggak mau kita harus terbuka, maksudnya bukan terbuka ya. Pemeriksaan itu harus nyata-nyatanya sebut terbuka-bukanya. Jadi, ya mohon maaf ya, saya juga jadinya melihat juga kayak begituan, kayak video begitu atau apa gitu kan. Dan kenapa ya? Karena supaya untuk kita benar-benar periksa apakah ini kamu masih bisa menyangkal atau ini benar nggak korban atau jangan-jangan ini adalah hoax kan? Karena mungkin kakak-kakak udah tahu ya zaman sekarang udah zamannya apa? Iya tuh. Oh iya. Oh iya salah. Iya. Itu kan sudah bisa diubah tuh mukanya kan. Ibarat kata misalnya kayak mukanya Bang Ridho gitu kan. Udah Bang Ridho begini tapi dipasang di badannya Jeffrey Nicole kan. Nggak masuk kan. Tapi ya sudah itu bisa nyata gitu ada. Atau siapa lagi. Tapi intinya gitu. Nah itu tantangan etisnya karena secara prinsip hakim ataupun aparatur penegak hukum bahkan advokat itu pasti nggak enak dan segan. Kemudian terakhir adalah skeptisme. Jadi kalau secara etika kita sudah tahu bahwa teknologi informasi itu memang digunakan oleh semua orang. Tetapi kebiasaan masyarakat Indonesia yang mana saya pun juga adalah mengira bahwa teknologi informasi adalah sesederhana itu. Padahal ada yang lebih rumit. Misalnya kayak tadi mengenai chat, ternyata bisa dimodifikasi. Jadi kemudian juga
kita berpikir bahwa data dari Facebook kita tahu, ternyata susah. Itu harus menggunakan apa namanya, kayak bersurat kepada kantor Facebook pusat dan kemudian meminta data supaya bisa diakses. Jadi tidak sesederhana kita di persidangan. Jadi itulah tantangan etisnya kita hadapi persidangan. Ada pertanyaan? Oh iya, moderator. Tadi kan Bapak sudah sampaikan terkait tantangannya nih Pak. Terus kalau terkait urgensinya nih Pak, masalah cybercrime yang terjadi di Kota Bumi sekarang ini apa? Oh iya, kasih. Jadi dari sekian sampai saya lupa sebenarnya. Ya kita sebut aja puluhan ya. Itu yang paling marak itu dua. Yang pertama pasti pencemaran nama baik. Karena komunikasi orang sekarang bukan lagi tamu ke rumah sambil ngopi gitu, tapi via WhatsApp atau medsos. Dan kemudian ya menyampaikan keluh kesah sekali lagi bukan seperti orang zaman dulu. Jadi biasanya marah gitu. Mau laki-laki atau perempuan selalu termasukkan di sini. Kemudian yang kedua adalah pornografi. Saya mau bilang penipuan tapi penipuan nggak sebanyak pornografi. Itu makanya saya tegaskan bahwa untuk yang muda-muda khususnya, kalau yang generasi agak senior mungkin karena masih kaku atau masih asing dengan teknologi informasi. Tapi kalau yang generasi muda itu apa ya, kalau 2002 ya, Gen Z ya, Gen Z ya. Untuk Gen Z ini agak susah gitu, karena sudah tidak asing dengan teknologi informasi, jadi gampang semua. Ibarat kata pubnya itu susah gitu. Kalau pubnya cuma lagi di jalan aman. Kalau pubnya bermandi nih, wah pub dong. Dan itu memang nyata ada. Bahkan kemarin ada perkara yang diduga itu sampai berapa cewek gitu. Jadi selalu dia chat teman ceweknya, oh ya lagi habis mandi di pub. Oh lagi make up-an, lagi coba baju ya di pub. Pokoknya aku harus mandi. Dan itu yang permasalahan nyata dan kayaknya susah untuk dibilangin karena itu kembali lagi kalau kondisi Kak Ido, kasus Santri, Kak Amalia sama Kak Ido yang paling muda berapa siapa? Yang paling muda saya Pak. Umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun kan sudah di atas batas anak ya. Kalau anak itu 18 tahun ke bawah. Ya 18 sudah dihitung udah dewasa. Nah, kenapa ditetapkan seperti itu? Karena kalau usia di bawah 18 tahun itu secara emosional belum terbentuk, belum matang. Artinya kalau yang SMA itu masih labil dan ketika sudah seperti itu ya sudah mereka mengikuti aja polanya diminta ini lah diminta itu semua sisi tidak tahu konsekuensinya bahwa itu bisa diperjualbelikan atau bahkan bisa digunakan untuk ya penyalahgunaan. Nah itu permasalahannya. Itu imbang lah dua-duanya. Kalau pencemaran nama baik kalau antara anak-anak aman, tapi biasanya ibu-ibu sama bapak-bapak yang suka karena jadi tersinggung kan, dari ilmu bisa. Jadi itu sih sementara waktu. Kalau penipuan ya banyak, tapi kalau saya boleh mengkategorikan dia kayak level 3. Yang satu itu pasti pencemaran nama baik, yang kedua itu Jadi apakah semua pelaku cybercrime ini harus diproses di pengadilan negeri atau ada alternatif penyelesaian lain? Iya. Itu menarik sih karena memang kalau kita bicara cybercrime itu apakah dia bisa ada jalan lain ya? Tapi karena udah tahu ya bahwa kalau kita ngomong penanganan perkara pidana bukan hanya pengadilan ya, maksudnya ada beberapa lapisan ya, ada penyidik, ada kejaksaan, terus bahkan rutan pun juga bisa kalau dalam konteks terbatas ya. Nah, jadi kalau di pengadilan berarti itu perkara yang sudah masuk ke ranah di atas penyidikan, di atas penuntutan, itu sudah tinggal masalah pemeriksaan persidangan atau pembuktian di persidangan. Nah, kalau kita bicara mengenai hal-hal yang bisa dilakukan selain pengadilan, itu bisa. Saya bilang yang secara umum dulu ya, kita sebutkan dulu ya. Karena saya tapi bisa baca juga. Kalau yang umum, paling sederhana adalah pencurian yang 362 itu kalau nggak salah diancam minimal maksimal itu pidana 5 tahun. Nah, ada sekarang yang namanya ketentuan
RJJ, Restoratif Justice. Ada pernah dengar? Nah, Pernah dengar ya? Boleh kalau Kak Susan cerita dulu RJJ itu apa? restoratif justice itu biasanya penyelesaian di luar persidangan. Biasanya dia pakai mediasi supaya kedua belah pihak itu bisa berdamai tanpa melakukan proses hukum lebih lanjut ke tingkat pengadilan. Nah, benar. Ya, makasih. Nah, jadi RJJ itu persis lah. Itu adalah sebetulnya adalah apa ya? Teori asas. Teori. Tetapi itu sudah disahkan ke dalam suatu peraturan. Jadi misalnya peraturannya apa? Peraturan kepolisian, ada peraturan kejaksaan, ada peraturan mahkamah agung. Nah, orang-orang atau masyarakat umum salah paham biasanya kan bahwa RJ ini adalah transaksional. Maksudnya pokoknya bayar beres, pasang materai minta maaf beres. Tapi esensinya bukan itu RJ, bukan transaksional. Esensinya adalah damai dulu lah. Damai oke lah, sekarang nggak boleh kita minta duit, wajar lah kan? Kita nggak bisa nyalain. Ibarat kata saya nabrak motornya Pak Ibu, Kak Ibu. Habis itu sampai rodanya lepas gitu. Terus itu pasang roda kan nggak mungkin kan itu sendiri kan, nggak ada keahlian yang mungkin montir motor gitu. Pasti minta tolong bengkel, jadi kan pasti keluar biaya. Lah masa uangnya Kak Ibu kan? Jadi nggak selalu buruk gitu kan. Itu adalah kalau mau dibilang transaksional itu adalah transaksional antara korban sama pelaku. Apakah itu salah ya? Silahkan kembali ke moral masing-masing kan. Maksudnya kalau memang nggak mau ya silahkan diselesaikan di persidangan. Nah, kembali lagi untuk pidana atau cybercrime. Nah, cybercrime itu sebetulnya ada yang dimungkinkan enggak. Nah, ini ada yang gue tahu. Saya ambil contoh aja ya, karena silakan teman-teman bisa membuka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau 11/2008 tentang informasi transaksi elektronik. Tapi saya ambil contoh di pasal 45. Pasal 45 ayat 4 itu disebutnya setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menggunakan suatu hal dalam bentuk informasi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, kalau berdasarkan peraturan kepolisian atau peraturan kejaksaan atau peraturan mahkamah agung, ini karena memang di dalam sini itu memungkinkan restoratif justice, itu syaratnya supaya bisa diselesaikan di luar persidangan itu adalah pidananya ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah, kalau misalnya seperti ini tadi pencemaran nama baik pakai elektronik itu bisa karena ancaman pidananya maksimal 2 tahun. Nah, tapi kalau misalnya ini pasal 45 ayat 1 ya, setiap orang dengan sengaja menyiarkan mempertunjukkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatan melanggar kesusilaan pornografi itu diancam pidana paling maksimal 6 tahun. Ini nggak bisa didamaikan. Ya kita paham ya penyebabnya ya. Kalau pencemaran nama baik kan, kalau kita lihat artis-artis kan gitu kan, yang mohon maaf saya tidak tahu saya kira dan semoga ini bisa memulihkan nama baik dari korban. Tapi kalau asusila pun susah. Ibarat kata yang baru-baru nikah aja sering masih bermasalah, padahal udah dapat suaminya ganteng kan, masih dipermasalahkan. Ya itulah contohnya. Nah artinya kembali lagi ke pertanyaannya, apakah ada jalur selain persidangan? Ada bisa di luar persidangan, namanya restoratif justice, ketentuan sebagaimana ada di PKP 2020 kalau peraturan kejaksaan agungnya 2020, kalau kepolisian 2021, kalau mahkamah agung 2024, dan itu dimungkinkan tapi dengan ada syarat dan ketentuan khusus. Ini pertanyaan terakhir ya. Oh boleh, ya boleh. Karena ini pada capek. Oh silakan. Menurut Bapak sendiri nih Pak, Ya. apa semua hakim di pengadilan negeri itu perlu pelatihan khusus tentang teknologi informasi? Oke, ya, terima kasih. Jadi ya untuk pelatihan khusus untuk teknologi informasi, untuk teknologi informasi memang dibutuhkan pemahaman khusus. Jadi misalnya kalau kita berbicara mengenai bukti elektronik ya, kalau kita bicara mengenai KUHP, di KUHP diatur bukti itu ada di pasal 184. 184 itu adalah bukti saksi, kemudian keterangan ahli, surat petunjuk, surat keterangan terdakwa. Bukti elektronik sendiri aja baru ada di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Artinya ini barang baru nih.
zaman siapa profesor atau ahli hukum tertua yang paling kalian tahu? Di kampus. Apa aja buku deh. Oh, di buku. Kalau si sukanya sama Profesor MD. Oh, maksudnya oke, nggak tertua amat sih. Iya. Maksudnya kayak siapa? Sacito Harjo atau Sudikno atau siapa lagi? Nggak perlu pernah baca ya? Julia Sidik. Ya oke, nggak tahu banget tapi oke lah. Oke, masih kategorinya Pak Mahfud ya. Dan lagi. Nah, intinya yang saya cerita adalah perkembangan zaman kita, iklim hukum kita itu adalah untuk adanya perkembangan peraturan. Jadi semula tadi kayak KUHP tadi nanti satu dalam KUHP ternyata di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sudah ada bukti elektronik. Nah, di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sayangnya dia cuma mengatur mengenai bukti elektronik. Itu bahkan sebenarnya lebih lanjut ke materi. Saya bilang materi kenapa? Karena itu menyangkut bukti apa namanya untuk secara substansinya. Tetapi secara formilnya itu diatur. Seperti yang saya bahas mengenai integritas data. Itu belum ada peraturan khusus. Terakhir yang saya baca itu adalah peraturan khusus itu dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan itu pun sifatnya bukan peraturan perundang-undangan, lebih ke instruksi, kayak cuma guidelines apa namanya, pedoman aja untuk kementerian, tidak mengikat kita, setiap kita dari aparatur penegak hukum ataupun kakak-kakak juga akan terikat. Nah, artinya dari aparatur penegak hukum, baik dari pengadilan, dari kejaksaan, penyidik, atau bahkan ditangkap, itu nggak masih bisa boleh dikatakan itu nol. Kita nggak tahu soal bukti elektronik karena itu adalah barang baru, kemudian tidak disertakan juga pengenalan atau penguasaan bukti elektronik itu dan kaitannya dengan tindak pidana yang ada. Misalnya kayak tadi nama baik, tadi di medsos. Kalau misalnya penipuan jual beli online, bisa-bisa dia di e-commerce, ya mau yang sebutnya hijau atau oranye. Saya yakin pada oranye ya, yang kita nggak laku. Kayak gitu ya. Terus sebenarnya itu penipuan kalau konten asusila, oh iya di YouTube karena sementara ini memang streaming yang paling terkenal YouTube ya. Dailymotion baca nonton Dailymotion. Oh iya sudah oke. Banyak ya. Saya pilihnya YouTube sih. Oke. Gak semua kalau Dailymotion. Oke. Ya sudah, artinya misalnya kayak kanal penyiaran itu seperti YouTube itu atau Dailymotion itu bisa juga karena memang kadang-kadang lama responnya si pengada atau penyedia layanan itu bisa dipublikasi. Nah, hal seperti itu bahkan kali ini kadang-kadang dari paling nggak dari kami di pengadilan, misalnya kayak itu dilihat di YouTube. Nah, kalau YouTube lolos berarti kan tidak mengandung konten asusila, kan bisa bilang kayak gitu. Padahal ada aja caranya orang-orang, misalnya paling sering sepak bola, dikecilin kan, dipilih satu ujung kan, atau dibalik di mirror supaya nggak kena sama itu. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya sangat bagus kita pelajari karena memang kita adalah orang hukum, kita sangat berpegang pada aturan. Bahkan hanya karena permasalahan formil aja kita tidak bisa mempermasalahkan itu. Ya kayak tadi misalnya, ibarat kata itu dibawa ke persidangan, itu yang kayak masalah sepak bola itu. Lah, ini kan di mirror Pak, berarti kan kami bukan menyiarkan persis seperti yang disiarkan oleh penyelenggara resmi. Bisa jadi lepas. Nah itu dibutuhkan adanya pemahaman atau penguasaan teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan cybercrime itu sendiri. Karena misalnya saya cuma teknologi informasi sesederhana kayak saya bisa pakai PowerPoint, tetapi perkaranya adalah perkara soal medsos Facebook. Padahal saya nggak tahu gitu kan, apa namanya usernya atau kayak TikTok saya nggak tahu itu dapat whale atau love-nya atau poin-poinnya saya nggak tahu. Itu hal yang perlu kita pelajari lagi. Dan itu tidak hanya terbatas pada pengadilan, dari kejaksaan
waspada itu dalam artian ini sangat mudah teknologi informasi. Saya rasa bahkan kayak anak kecil udah usia 5 tahun atau 6 tahun aja udah bisa pegang gawai dan JKT untuk melihat melon kuku melon beda generasi. Terus sesederhana itu saja bahwa kayak anak kecil usia 5 tahun aja sudah dikasihkan HP. Saya tidak melarang Kokomelo nggak jadi juga bagus saja buat konten, cuma tidak seharusnya itu diserahkan dari HP, bisa dilihat dari TV atau pinjam dari balai desa itu pasang bersama itu di layar tancap boleh apa istilahnya sum-sum semua bayar listriknya aja kan juga jadi gugur kan. Artinya itu harus kembali kepada masyarakat untuk menyadari mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan akses terhadap informasi, karena sebagaimana mereka pada tahu sekarang itu paling sering juga kayak di online ya, itu benar-benar mudah banget katanya promosinya ya aksesnya. Kayak saya udah beberapa kali proses itu di chat cuma DP 50.000 bisa menang sampai 1 juta. Tahu dari mana dia? Tahu dari mana pada saya udah ngerti di foto apa saya tahu Depok. Itu kemudian terkait pencemaran nama baik, ya artinya kalau pencemaran nama baik kita paham bahwa emosi itu sudah hal yang lumrah. Kan kalau saya beberapa kali melihat itu di Lampung Utara itu memang kalau sudah namanya tiil itu udah nggak bisa selesai. Makanya silakan diselesaikan aja, tentunya dengan yang baik lah. Ya ketemu aja besoknya selesaikan di situ. Gak usah marah-marah dalam artian gak usah dendam, udah selesaikan di situ. Gak ada masalah udah. Karena kalau sampai saya nggak tahu kalau bahasa di Lampung itu kalau di pendem kalau bahasa Jawa itu pendem bendol guri, artinya kalau itu disimpan nanti hanya akan meledak, dan meledak itu akan disalurkannya teknologi informasi, maksudnya HP, medsos. Kenapa ya? Karena segampang itu kan. Kalau cerita ke pacar bisa-bisa dimarahin sama pacar. Kalau cerita ke suami, aku capek kerja, kamu cuma kuliah. Artinya itu lah ya, coba selesaikan. Terus penipuan juga, karena ini sering terjadi. Jangan tergiur dengan hal-hal yang murah di media sosial. Ya terserah lah, media sosial atau e-commerce atau apa. Karena itu juga rawan dengan yang namanya penadahan. Kalau di zaman dulu mungkin agak gampang kita melihat, karena ketika kita ketemu, mau beli ini enggak? Ini harga murah, cuma 1.000. Kita udah curiga kan, mulai dari mukanya orangnya kan, pakaiannya kan, atau gerak-geriknya dia kayak lihat kiri kanan, udah ambil aja 1.000 gak apa-apa. Seperti itu. Nah tapi kalau di e-commerce kita nggak ketemu sama orang, jadi kok tingkat kewaspadaan kita itu tidak ada. Nah itu hal-hal yang harus diwaspadai sendiri. Ada kita harus membentuk yang namanya kesadaran digital. Harus waspada, harus mengenal yang mana kira-kira benar, yang mana tidak benar. Kemudian ya tentunya jangan sampai kebersihan. Ibarat kata kayak tadi hanya contoh tadi seperti cybercrime yang tipe pencemaran nama baik ya. Udahlah kalau bisa diselesaikan aja gitu. Karena kalau sudah sampai sini itu susah. Dalam artian begini, kita sudah damai. Malah hanya karena nama juga sudah orang sudah benar sudah diklarifikasi sudah tidak bermasalahkan. Tapi kan kasihan si pelaku kan sudah sampai di sini. Kalau kami misalnya dari pengadilan menemukan bahwa dia bersalah walaupun sudah dimaafkan, kami ya tentunya harus menghukumnya. Kalau kami tidak hukum berarti kami salah. Kenapa? Karena unsur-unsurnya seperti begitu. Misalnya tadi antara Ridho sama Avalia, tetap benar Ridho itu bikin ending sudah tercipta citra bahwa Avalia ini perempuan yang tempat janji, tapi sudah dijelaskan. Udah. Nah, ketika udah masuk ke pengadilan kan udah terbukti itu bahwa Ridho bohong, udah dari terus macam. Ya udah, kalau kami nggak menghukum malah salah kan. Berarti dari pengadilan tidak bisa memeriksa perkara, tidak tahu. Karena kalau misalnya Ridho sendiri atau siapa kita kalau dikasih kasus itu pasti menilai itu terbukti lah Pak. Karena kita kalau anak hukum kan pasti cuma dikasih undang-undangnya, analisis terpenuhi nggak undang-undangnya. Oh terpenuhi Pak, sudah itu terbukti. Itu yang hal yang harus diperhatikan, jangan sampai hanya karena emosi itu menjadi permasalahan. Khusus pencemaran nama baik ya. Kalau penipuan sama susila, kalau penipuan waspada. Kalau susila gimana caranya
nggak jadi kucing ya. Berarti bener. Nanti ketawa-ketawa tapi nggak ketemu sama ayam beb jadi kucing. Ada hasilnya. Iya. Oke, gimana? Mungkin cukup Pak. Terima kasih atas kesediaan Pak Romli sebagai narasumber kami hari ini. Kalau itu kami akhiri, bila yang bisa dengar kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.